ayam, daging sapi, daging kambing, apalagi cumi, apalagi tempe dan lain-lain. Tapi Anda biasa memilih menu ikan umpamanya. Ini sekedar contoh saja. Anda biasa masuk ke warung itu memesan ikan. Ketika Anda sudah berkali-kali masuk ke warung itu, asal masuk mesan ikan, masuk mesan ikan berkali-kali. Maka kebiasaan Anda itu dijadikan oleh pelayan rumah makan itu sebagai petunjuk. Ketika Anda masuk, duduk, Anda tidak ngomong apa-apa, ya, pelayan membawa makanan, menunya ikan. Apa yang dilakukan pelayan itu tidak salah. Kenapa? Karena dia menjadikan kebiasaan Anda sebagai pedomannya. Selama ini Anda memesan ikan, ya, tidak pernah memesan ayam, daging, dan lain-lain, maka yang disodorkannya itu. Dia tidak salah, walaupun Anda tidak ngomong. Dulu sebelum ada ojek online, yang ada ojek pangkalan. Anda langganan dengan satu orang tukang ojek pangkalan. Tujuan Anda sudah biasa ke tempat A. Sering sekali kebiasaan Anda kalau mesan ke tempat A, ke tempat A, ke tempat A. Ketika Anda tidak ngomong, lalu dia mengantar Anda ke tempat A, dia tidak salah. Kenapa? Ya, menjadikan kebiasaan Anda itu sebagai pedomannya. Begitu juga lah dengan Al-Quran. Kebiasaan Al-Quran itu kita jadikan pedoman kita ketika kita ingin menafsirkannya. Baik, kita ambil contoh ayat Al-Quran yang lain. Surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Umpamanya. Ya, atau di akhir surat Al-Qiyamah yang alam yakunu tepatan min mani yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Silahkan mau yang di akhir surat atau ayat yang 3 dan 4 sama. Baik, sama. Kita ambil yang ayat 3 dan 4 umpamanya. Allah mempertanyakan kepada kita, apakah manusia itu meragukan kemampuan Allah untuk mengumpulkan kembali tulang belulang manusia untuk dihidupkan pada hari kiamat. Allah bertanya, masih ragu enggak adanya kehidupan akhirat? Ketika Allah bertanya tentang sikap manusia yang masih ragu, Allah menyatakan bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Yang disebutkan itu adalah jari jemari. Apa? Sidik jari. Berapa jumlah manusia saat ini di dunia?
7,8 miliar. Bukan 7,8 juta, bukan 7,8 ribu, tapi 7,8 miliar. Adakah dari 7,8 miliar manusia yang sidik jarinya sama? Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak ada. Semuanya beda. Padahal jumlah mereka 7,8 miliar. Tidak ada sidik jari manusia yang sama dengan yang lain. Nah, itu jumlah yang hidup sekarang. Berapa jumlah manusia yang hidup dari masa Nabi Adam sampai masa saat ini? Wah, angkanya lebih besar lagi. Berapa jumlah manusia yang hidup setelah kita mati sampai hari kiamat nanti? Wah, jumlahnya kita tidak tahu. Ya, jumlah manusia yang akan yang sudah dan sedang dan akan hidup itu besar sekali, tapi tidak ada yang sidik jarinya sama. Nah, sidik jari ini apa? Konkret, dapat dilihat, dapat dirasakan. Kehidupan akhirat itu abstrak, tidak dirasakan, tidak dilihat. Kalau begitu apa? Kebiasaan Al-Quran adalah beristidlal. Kebiasaan Al-Quran adalah beristidlal dengan dunia untuk menetapkan akhirat. Dunia ini dijadikan alat petunjuk akan adanya akhirat. Jelas? Kalau yang Anda pilih B, itu beristidlal dengan dunia untuk menetapkan dunia. Padahal kebiasaan Al-Quran beristidlal dengan dunia untuk menetapkan akhirat. Maka yang dipilih di sini apa? Ya, domir yang dimaksud dengan raj'ihi di sini adalah manusia, bukan air. Sekalipun manusia dan air itu disebut dua-duanya di ayat sebelumnya. Falyanzuril insan, itu al-insan manusia. Mimma khuliqa mimma'in. Ma'in itu air. Jadi manusia dan air disebut di ayat sebelumnya. Ketika ada domir hu, kembalinya kemana? Kembalinya adalah dengan merujuk kebiasaan Al-Quran. Baik, sampai di sini jelas? Insya Allah jelas, Pak. Jelas? Insya Allah. Baik. Ada yang mau berkomentar, menanggapi, atau bertanya? Silahkan.